Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang nilai sofistik pada puisi Asmara Loka karya oleh Usman Arumi. Tugas ini disusun untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester 3 mata kuliah sastra mistik. Kami beranggotakan Muhammad Adib Rifai dan saya Vicky Fadli Ardana Putra dengan dosen pengampu Prof. Istadianto. Berikut adalah penjelasan yang akan kami sampaikan. Teman-teman bisa menyimak dengan baik sampai akhir agar mengerti isi pembahasan. Kita mulai dengan pengertian sastra sofistik. Sastra dalam buku teori kesusastraan karya Rene Wallach dan Austin Warren adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Dalam sejarah tasawuf, sastra telah dipilih sebagai medium menyampaikan kerohanian para sufi sejak awal, yaitu disampaikan dalam bentuk puisi, anekdot-anekdot, dan kisah perumpamaan atau alegori. Sastra sofistik tidak bisa dipisahkan dengan tasawuf, karena sejauh ini tidak ada yang mungkin membahas sastra sofistik tanpa membahas tasawuf. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tasawuf merupakan jalan ke arah kesempurnaan batin atau jalan kerohanian yang ditempuh oleh para sufi demi tercapainya kebenaran secara hakiki sesuai dengan anjuran dari agama Islam. Sastra sofistik menurut Abdul Hadi WM adalah sastra yang menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian, karena pada hakikatnya ialah berkaitan dengan pengalaman mistik, seperti keadaan orang yang sedang khusyuk bersemedi, kerinduan, dan persatuan mistikal yang transenden. Begitu pula Kuntowijoyo menyebut sastra semacam itu sebagai sastra transendental. Oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa hasil dari karya sastra sofistik ini lahir dari perasaan yang sedang merindukan Tuhannya, atau dari hasil pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan sifat kerohanian. Tema dasar sastra sofistik adalah cinta ilahi. Sejak awal perkembangan tasawuf sampai masa paling akhir, para sufi menjadikan gagasan cinta ilahi atau isyik sebagai tempat utama dalam pemikirannya. Selanjutnya, mari kita kenali tentang tokoh Usman Arumi. Tokoh Usman Arumi. Usman Arumi lahir di lingkungan pesantren Jogoloyo, Demak pada tanggal 6 Februari 1990 Masehi atau 10 Rojab 1410 Hijriah. Usman Arumi merupakan anak ketiga dari 8 bersaudara. Usman adalah seorang penyair Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya berupa esai dan puisi yang dipublikasikan di sejumlah surat kabar dan terangkum dalam berbagai antologi. Antologi puisi bernama Jazab, antologi puisi lintas pesantren. Adapun bukunya berjudul Nyanyian Sunyi, Kelana Bertasbih, Asmara Loka, dan lain-lain. Asmara Loka dan lain-lain. Ia lulus dari pendidikan di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tema karya cinta dan sufisme, serta dalam sastra menganut aliran sufisme. Puisi-puisinya dianggap mengandung nilai sofistik, selain karena subjek yang mengarah ke dua komponen sekaligus, yaitu Tuhan dan manusia. Juga karena terpengaruh pada latar belakang dan lingkungan sekitarnya. Mari kita memasuki contoh karya Usman Arumi dengan judul Asmara Loka. Berikut akan dibacakan oleh teman saya, Adib Rifai. Asmara Loka, karya Usman Arumi. Mungkin suatu waktu Tuhan akan mengelus wajahku melalui tanganmu. Tuhan,
akan menulis namaku menggunakan jemarimu. Tuhan akan menggandeng lenganku memakai tangan. Tuhan ada di gelapku. Ketika kau padamkan lampumu, Tuhan ada di terangku. Ketika kau nyalakan cahayamu. Dan barangkali suatu hari nanti, Tuhan akan melangkah menujuku melalui kakimu. Tuhan akan tersenyum kepadaku lewat bibirmu. Tuhan akan menatap mataku melalui matamu. Tuhan ada di tidurku ketika kau bersama lelapku. Tuhan ada di sadarku ketika kau terjaga untukku. Tuhan ada di isiku ketika kau memasuki kosongku. Aku jadi berharap bahwa kelak, entah kapan, Tuhan akan mencintaiku melalui hatimu. 2014. Pada paparan data ada representasi nilai sofistik dengan indikator nilai-nilai agama. Contoh pada kutipan puisi, mungkin waktu Tuhan akan mengelus wajahku melalui tanganmu. Tuhan akan menulis namaku menggunakan jemarimu. Tuhan akan menggandeng tanganku memakai tanganmu. Dalam realitas, menemukan nilai agama seperti hal ini, jika ditelisik lebih akan hal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menggambarkan takdir Tuhan. Sesungguhnya, nilai ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Si aku lirik ketika menyampaikan dengan cara sederhana pada puisinya bahwa nilai sofistik dibalut dengan cara sederhana, bahwa memberikan cara paling sederhana. Tuhan memaparkan begitu dekat kita memahami takdir mengenai apa yang Tuhan telah titahkan kepada manusia, dengan memandang realitas adanya percintaan manusia dan Tuhan berada lebih dekat diri manusia sehingga dicintai, digandeng. Itu sebenarnya telah menjadi kodrat manusia yang telah Tuhan skenario. Kesimpulan bahwa ada nilai sofistik dengan indikator nilai agama, bahwa manusia sebenarnya telah banyak berinteraksi dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dititahkan kepada manusia. Namun, terkadang manusia lupa akan hal itu, sehingga hal sederhana ditemukan dalam realitas hidup menjadi sangat merumitkan. Jika disadari bahwa setiap cinta telah merupakan perantara dari Tuhan, dititahkan kepada manusia dan kehidupannya, bahwa Tuhan lebih dekat dari urat nadi merupakan cara Tuhan memberikan sebuah pelajaran kepada manusia agar manusia berpikir untuk senantiasa merasa setiap gerak dan sentuhan semua karena Tuhan. Tanpa ada kehendak itu, manusia tidak akan bisa apa-apa dan cinta tidak akan tercipta. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Representasi nilai sofistik dalam puisi kasmaran Usman Arumi yang ditulis oleh Ahmad. Studi komparatif sastra sofistik Abdul Hadi WM dengan Kunto Wijoyo yang ditulis oleh Ainul Yakin. Dan dalam postingan Instagram Usman Arumi pada tanggal 3 September 2020 yang diakses pada 20 November 2023. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja,
Kami meminta maaf untuk hal itu. Kami pamit undur diri. Undur maqala walatandur manqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.